Halo Cancer, saya dengan Madam Aza. Kita akan bacakan sekarang tarotnya ya untuk minggu ini. Tapi kalau misalnya kamu ingin dibacakan tarot secara personal gratis, tanpa harus bayar, cek dulu video tanggal 12 Juli kemarin ya. Karena di situ ada tata caranya, silahkan diikuti. Saya tunggu. Oke, sekarang kita buka dulu untuk karirnya. Untuk karir, Cancer diberikan kartu Hierophant. Kartu Hierophant ini menunjukkan saatnya untuk memulai sebuah journey ataupun perjalanan. Ini ibaratnya adalah perjalanan suci. Akan memulai sesuatu, dan selama memulai usaha ini akan menemukan apa yang penting buat kamu dan apa-apa yang sudah saatnya kamu tinggalkan. Ada kemungkinan kamu juga akan merasa detach ataupun lepas dari sesuatu yang selama ini kamu anggap penting buat kamu, misalnya teman kerja ataupun project ataupun ikatan emosional dengan pekerjaan gitu ya. Karena ini saatnya kamu mencari suatu hal yang baru. Bisa saja ini menemukan skill baru ataupun hobi baru yang nanti akan menjadi pekerjaan kamu atau bisa menjadi sumber finansial kamu, ataupun juga menemukan mentor baru, atasan atau rekan kerja lebih senior yang bisa memberikan kamu input lebih baik gitu ya. Kartu ini bicara tentang memulai perjalanan tanda kutip gitu ya, untuk menemukan yang benar-benar penting buat kamu, dan ibaratnya reshuffling gitu, dikocok ulang dalam hal karirnya tentang unsur-unsurnya, orang-orang yang terlibat, mulai dari teman kerja, mulai dari apa yang penting buat kamu, mulai dari purpose ataupun tujuan kamu dalam hal bekerja. Ini sebenarnya lagi nunjukin tentang tujuan baru, satu hal yang baru di masa depan, tapi ini adalah perjalanannya ataupun prosesnya. Dijalani saja dulu. Yang kedua, percintaan untuk Cancer. Death. Ini menunjukkan naga dalam bentuk kerangka, namun dia bisa terbang tinggi, meninggalkan kegelapan. Sebenarnya ini merupakan pilihan antara kamu mau tetap dengan yang lama, kenangan lama, mantan gitu ya, ataupun trauma lama, ataupun kamu ingin bertransformasi dan menemukan segala satu hal yang baru. Kalau kamu masih merasa nyaman satu kakimu di belakang, akan sulit untuk kamu mendapatkan satu hal yang baru gitu. Walaupun kamu sekarang sudah dalam relasi yang baru gitu ya, tapi kenangan masa lalunya nggak selamanya, maksudnya kenangan ini tandanya cinta lovey-dovey ya, bisa juga kayak rasa sakitnya karena pernah diselingkuhin gitu, atau trauma pernah disakiti gitu ya. Kalau misalnya masih seperti itu, akan susah untuk bisa bertransformasi, sehingga walaupun kamu berada dalam hubungan yang baru, yang kamu rasakan adalah rasa yang lama gitu. Dan pasangan sekarang yang nggak punya salah apa-apa bisa jadi kena imbasnya gitu, karena kamu masih tertinggal di rasa masa lalu. Jadi kartu transformasi, death, kematian ini sebenarnya bicara tentang transformasi, di mana kamu diminta untuk berubah. Saatnya untuk berubah, walaupun memang semua itu adalah pilihan dan tidak bisa dipaksakan kalau misalnya kamu merasa belum siap ataupun belum mau. Nah, kalau misalnya belum mau, gimana caranya supaya kamu mau, biar tidak berapa lama dengan satu kaki di masa lalu. Karena kamu sekarang kan ada di present moment, di masa hadiah, masa sekarang. Yang lalu sudah biarkan berlalu. Kartu yang terakhir, kartu nasihat. Kartu nasihat ini menunjukkan Emperor. Seorang raja lahir dengan darah biru. Dia adalah raja yang kuat, yang bijak, tahu cara mengatur rakyatnya. Dia juga welas asih gitu ya, melindungi rakyatnya, tapi dia juga sangat tegas terhadap orang-orang yang bisa membahayakan kerajaannya, dan dia sering mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Nah, nasihat yang diberikan untuk kamu adalah terkadang kamu terlalu sering mengorbankan diri kamu demi kebahagiaan orang lain, orang-orang yang menurut kamu penting,
di berbagai bagian hidup kamu, dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal percintaan dan juga kehidupan sehari-hari. Tapi untuk apa? What's the purpose gitu? Tujuannya apa? Harusnya kamu sudah bisa menemukan sendiri saat ini kenapa alasannya kamu melakukan hal itu buat apa? Pentingnya apa sih gitu? Kalau cuma bikin kamu nggak happy ataupun merasa terkungkung, terikat gitu, apakah benar itu yang kamu inginkan? Ini bukan tentang nasihat untuk melarikan diri dari tanggung jawab ya, sama sekali bukan. Ini tapi tentang menemukan tujuannya, menemukan purpose-nya. Hidup, kalau kita punya tujuan hidup, kita tahu caranya ke sana, itu akan menjadi hal yang meaningful, ada maknanya, membahagiakan. Tapi kalau kita cuman mengalir seperti air, jangan sampai nanti kita terbawa arus lalu masuk ke air terjun dan jatuh ke jurang gitu. Jadi harus tahu kenapa kamu melakukan semua itu, dan terutama ini juga mengingatkan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Terima kasih sudah mau mengikuti bacaannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share.